Rahma Damayanti dari kelas Perbankan Syariah A. Saya berasal dari kelompok 3 dan di sini saya akan mempresentasikan tentang penawaran. Arti penawaran itu sendiri dalam ilmu ekonomi yaitu suatu barang, produk, ataupun komoditi yang siap dijual kepada konsumen yang membutuhkan. Hukum penawaran itu yaitu apabila harga naik maka jumlah penawaran itu akan naik juga, dan apabila harga turun maka penawarannya akan turun juga. Selanjutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan penawaran, yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu harga barang, yaitu apabila harga barang naik maka penawaran pun juga akan naik, dan sebaliknya apabila harga turun maka penawaran pun akan turun. Yang kedua, jumlah penjual. Apabila terdapat jumlah penjual yang banyak di suatu desa yang memproduksi suatu barang, maka penawaran terhadap suatu barang tersebut juga akan meningkat. Yang ketiga, bencana alam, yaitu apabila suatu daerah tersebut terkena bencana alam, maka suatu barang yang akan diproduksi itu sedikit, maka penjual itu akan mengurangi jumlah penawaran tersebut. Yang kelima, biaya produksi. Apabila biaya produksi yang dikeluarkan untuk memenuhi suatu barang itu tinggi, maka penawaran harga barang terhadap suatu barang itu akan tinggi pula, maka suatu penjual itu akan menurunkan penawaran. Yang keenam, kemajuan teknologi, yaitu apabila pada saat ini banyak yang menggunakan teknologi modern, maka barang-barang yang dihasilkan pun banyak, jadi penawaran terhadap suatu barang itu juga akan naik, dan karena barang yang dihasilkannya pun banyak. Yang ketujuh, pajak, yaitu apabila pajak terhadap suatu barang itu tinggi, maka penawarannya itu rendah, dan apabila pajaknya terhadap suatu barang itu rendah, maka penawarannya tinggi. Dan kedelapan adalah perkiraan harga di masa depan. Apabila suatu produsen tersebut telah memprediksi bahwasannya harga di masa depan itu lebih tinggi daripada harga saat ini, maka suatu produsen tersebut akan mengurangi penawarannya dan akan menaikkan kembali penawarannya di masa depan karena harganya lebih tinggi daripada saat ini. Dan di sini kami meneliti dua toko. Yang pertama yaitu menjual barang pokok berupa telur dan beras. Yang kedua yaitu toko yang menjual celana kulot dan sarung. Dari data dari responden, faktor-faktor yang paling mempengaruhi terhadap naik turunnya suatu penawaran yaitu yang pertama, harga barang itu sendiri, yaitu ketika harga beras dan telur naik, maka jumlah beras dan telur yang ditawarkan penjual itu juga akan naik. Hal itu dikarenakan karena penjual ingin memperoleh keuntungan, dan sebaliknya, jika harga turun, maka penjual akan mengurangi jumlah beras dan telur karena takut mengalami kerugian. Begitu pula dengan penawaran sarung dan celana kulot. Yang kedua, yaitu perkiraan harga di masa depan, yaitu penjual memperkirakan harga akan naik ketika banyaknya kegiatan di masyarakat. Jadi, penjual tersebut akan memperbanyak produksi barang tersebut untuk dijual kepada masyarakat ketika harga barangnya naik ketika di masa depan. Yang ketiga, jumlah penduduk. Menurut keterangan dari responden, jumlah penduduk sangat mempengaruhi penawaran, yaitu ketika penduduknya bertambah, maka pemenuhan kebutuhannya juga akan meningkat, sehingga barang yang akan menjadi alat pemenuhan kebutuhan juga akan meningkat. Adapun perbedaan kondisi penawaran yang terjadi untuk barang pokok dan non-pokok itu, yaitu yang pertama, barang pokok itu keberadaannya tidak dapat digantikan dengan barang lain, sedangkan barang non-pokok itu keberadaannya dapat digantikan dengan barang lain, dan pemenuhannya tidak harus segera dipenuhi. Hal ini mengakibatkan jumlah penawaran barang pokok itu lebih besar daripada jumlah penawaran barang non-pokok. Yang kedua, permintaan barang pokok lebih besar daripada barang non-pokok. Hal ini mengakibatkan cepatnya penjualan barang pokok juga menjadi faktor tingginya penawaran barang pokok. Sedangkan celana dan sarung yang termasuk barang non-pokok tadi merupakan barang yang tidak terlalu mengganggu aktivitas manusia jika tidak segera dipenuhi kebutuhannya. Hal ini mengakibatkan bahwasanya penawaran celana dan sarung itu lebih kecil daripada beras dan telur.
Kesimpulannya, bahwasanya berdasarkan dari data dari responden, faktor-faktor yang paling mempengaruhi terhadap naik turunnya jumlah penawaran adalah harga barang itu sendiri, perkiraan harga di masa depan, dan jumlah penduduk. Penawaran antara barang pokok dan non-pokok tentunya berbeda, karena keberadaan barang pokok yang pemenuhannya harus segera terpenuhi mengakibatkan jumlah penawaran barang pokok itu lebih besar daripada jumlah penawaran barang non-pokok. Serta cepatnya penjualan barang pokok itu juga menjadi faktor tingginya penawaran suatu barang pokok tersebut. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.